Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 alat industri kimia kelas 1C D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang dengan anggota Afif Syaifuddin dan Denis Ayu Yustika Ningrum. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai distillation in the chemical industry atau proses distilasi pada industri kimia. Pokok bahasan pada topik ini yaitu 1. Destilasi 2. Distillation tower dan 3. Aplikasi destilasi di industri kimia. Pokok bahasan 1 yaitu destilasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian destilasi, faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi, dan juga macam-macam destilasi. Nah, apa itu proses destilasi? Destilasi adalah proses pemisahan campuran liquid atau cairan yang bergantung pada perbedaan volatilitas atau kemudahan menguap antar komponen dan juga perbedaan tekanan uap. Komponen yang memiliki relatif volatility yang besar akan lebih mudah pemisahannya. Destilasi juga didefinisikan sebagai sebuah proses di mana dua campuran atau lebih zat liquid atau vapor dipisahkan menjadi komponen fraksi yang murni dengan pengaplikasian perpindahan massa dan panas. Contoh dari destilasi yaitu pemisahan antara alkohol dan air. Pada proses itu, alkohol memiliki volatilitas yang lebih besar daripada air. Nah, selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi? Yang pertama adalah suhu atau titik didih larutan. Campuran larutan memiliki beberapa zat atau liquid yang berbeda. Masing-masing cairan tersebut memiliki titik didih yang berbeda-beda. Ada yang akan mendidih pada suhu 60 derajat, ada yang 120 derajat, atau lebih. Oleh karena itu, suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi destilasi. Selanjutnya adalah kondisi umpan atau feed. Kondisi umpan dapat dilihat dari status umpan, komposisi umpan, dan elemen-elemen kecil yang dapat mempengaruhi kesetimbangan cairan uap dari campuran cair. Selanjutnya adalah sifat campuran. Sifat tiap campuran atau tiap zat pada campuran akan memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti titik didihnya, volatilitasnya, karakteristik tekanan uap, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah jenis kolom. Sebelumnya ada karakteristik kolom. Karakteristik kolom adalah unit yang sangat penting. Di dalamnya berlangsung pemisahan fisis dua jenis larutan yang berbeda volatilitasnya pada temperatur relatif tinggi dan tekanan rendah. Lalu, faktor selanjutnya adalah jenis kolom. Ada beberapa tipe kolom destilasi, yaitu packed column dan dried column. Packed column merupakan sebuah kolom yang mempunyai material packing. Material packing ini berfungsi untuk meningkatkan kontak antara cairan dan uap. Dalam melewati packing, fluida akan membentuk flow path, di mana flow path ini akan mempengaruhi transfer massa antara cairan dan uap. Ada 3 jenis material packing dalam packed column, yaitu random packing. Pada random packing akan dimasukkan ke sebuah kolom secara random atau tanpa ada penyusunan. Yang kedua ada stage packing. Pada stage packing akan dimasukkan ke kolom dengan cara disusun untuk memberikan sebuah susunan packing yang seragam.
Yang ketiga adalah structured packing. Packing yang dibuat untuk memberikan sebuah konfigurasi geometrik yang spesifik. Lalu jenis kolom selanjutnya adalah trade column. Trade adalah wadah datar yang dangkal yang punya pinggiran terangkat atau raised rim. Selanjutnya adalah jenis tray. Tray adalah tempat untuk terjadinya kontak antara aliran uap dari bawah atau boiler dengan cairan yang turun dari atas atau reflux. Ada beberapa jenis tray, yaitu sieve tray, bubble cap tray, dan valve tray. Dari ketiga jenis tray tersebut, yang paling banyak dipakai adalah sieve tray. Apabila ingin mencegah kebocoran liquid pada saat tekanan uap rendah, maka lebih baik digunakan valve tray. Selanjutnya, faktor selanjutnya yang mempengaruhi destilasi adalah laju uap naik dan turun atau reflux. Laju naiknya uap akan berpengaruh pada kecepatan destilasi. Sedangkan reflux terjadi untuk mengembalikan jumlah cairan ke dalam kolom untuk meningkatkan kemurnian komponen volatilitas di dalam produk. Selanjutnya adalah luas permukaan kontak antara fase gas dan cair. Semakin besar luas permukaan kontak akan lebih baik karena untuk memudahkan penguapan. Oleh karena itu, para peneliti berusaha untuk melakukan pembuatan alat pengoperasian yang memiliki luas kontak besar agar operasi atau kerja berjalan dengan berhasil dan mendapatkan hasil yang optimum. Selanjutnya adalah efisiensi perpindahan panas. Lalu, apa saja macam-macam destilasi? Berdasarkan prosesnya, destilasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu destilasi kontinu dan destilasi batch. Destilasi kontinu adalah cara pemisahan campuran zat cair dari larutan yang dilakukan secara terus-menerus. Campuran akan dididihkan sehingga ada uap air, lalu uap air tersebut didinginkan sehingga kembali ke bentuk cair. Contoh pada destilasi ini adalah air tawar dan air laut. Selanjutnya ada destilasi batch. Destilasi ini hanya dilakukan sekali jalan atau sekali proses saja, tidak seperti destilasi kontinu yang terjadi terus-menerus. Pada alat destilasi batch, terdapat perbedaan dengan destilasi kontinu. Stripping pada destilasi kontinu akan dihilangkan untuk melakukan destilasi batch. Berdasarkan basis tekanan, destilasi dibagi menjadi tiga, yaitu atmosferis, vakum, dan tekanan. Pada destilasi atmosferis, akan terjadi tekanan antara 0,4 hingga 5,5 atm. Sedangkan pada destilasi vakum, akan terjadi tekanan kurang dari sama dengan 300 mm Hg di bagian atas kolom. Sedangkan pada destilasi tekanan, terjadi tekanan lebih dari sama dengan 80 PSIA pada bagian atas kolom. Lalu, berdasarkan komponen feed dibagi menjadi dua, yaitu destilasi sistem biner dan juga destilasi sistem multikomponen. Destilasi sistem biner yaitu ada dua komponen yang menyusun campuran yang masuk pada alat destilasi. Sedangkan multikomponen ada lebih dari dua komponen yang menyusun campuran. Selanjutnya, macam destilasi berdasarkan sistem operasinya. Yang pertama yaitu single stage distillation.
biasa disebut dengan flash vaporization atau equilibrium distillation. Campuran cairan diuapkan secara parsial pada keadaan setimbang. Uap yang dihasilkan bercampur dengan cairan yang tersisa. Namun, pada akhirnya uap akan tetap dipisahkan dari kolom. Lalu, yang kedua adalah multistage distillation. Pada multistage ini akan terjadi beberapa tahapan. Yang terakhir adalah macam destilasi secara umum. Yang pertama ada destilasi kilat, yaitu destilasi kontinu atau steady state, satu tahap tanpa adanya reflux. Destilasi ini terdiri dari penguapan sebagian zat cair sehingga uap yang keluar berada dalam keseimbangan zat cair yang tersisa. Namun, penggunaan destilasi kilat ini tidak efektif untuk memisahkan komponen yang memiliki volatilitas sebanding atau hampir sama seperti itu. Lalu yang kedua adalah continue dengan reflux. Destilasi ini terjadi secara terus-menerus dengan adanya reflux atau uap yang telah didapatkan lalu dikembalikan menjadi cairan untuk diumpankan lagi. Destilasi ini terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah destilasi vakum. Destilasi yang tekanan operasinya yaitu 0,4 atm atau 300 mm/Hg absolut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai distillation tower. Pada pokok bahasan ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara destilasi lab versus destilasi industri, lalu menjelaskan mengenai flow diagram destilasi di industri, pengertian distillation tower, bagian-bagian distillation tower, dan juga prinsip kerja distillation tower. Nah, apa sih perbedaan antara destilasi skala lab dibandingkan dengan destilasi industri? Pada destilasi skala lab, destilasi akan terjadi dalam sekali jalan. Sedangkan pada destilasi skala industri, sistem akan terjadi secara ketersinambungan atau terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, pada destilasi skala lab, komposisi campuran yang dipisahkan menurut volatilitas atau zat yang paling volatil akan dipisahkan terlebih dahulu. Jadi sudah secara terurut. Sedangkan pada skala industri, senyawa asli atau campuran, uap maupun destilat tetap pada komposisi konstan. Fraksi yang diinginkan dipisahkan dengan hati-hati. Contoh pada destilasi skala lab yaitu pemisahan minyak atsiri untuk mendapatkan minyak atsiri. Sedangkan pada skala industri akan lebih besar skalanya, seperti penghilangan minyak, pemekatan alkohol, dan desalinasi air laut. Selanjutnya adalah flow diagram destilasi di industri. Pertama-tama, bahan atau masukan akan diumpankan ke pompa feed. Akan masuk lewat sini. Lalu akan dididihkan oleh reboiler. Jadi di sini ada uap panas yang akan masuk ke dalam menara destilasi. Masukan dan uap panas akan masuk ke dalam menara destilasi untuk dididihkan, lalu kemudian akan menghasilkan uap yang akan naik ke sini atau ke
kondensor. Pada kondensor akan terjadi pengembunan. Pengembunan ini untuk mengubah uap menjadi cairan dengan cara pendinginan. Setelah menjadi cair, cairan tersebut akan ditampung di reflux drum lalu dipompa oleh reflux pump di sini. Nah, dari reflux pump ini sebagian akan dikembalikan pada menara destilasi untuk dipanaskan kembali dan melanjutkan proses seperti awal tadi. Sedangkan sisanya menjadi destilat atau produk. Untuk residu yang tidak digunakan akan dibuang melalui residu atau bottom product. Apa itu distillation tower? Nah, untuk proses destilasi di industri-industri biasanya menggunakan sebuah alat yang disebut dengan distillation tower atau menara destilasi. Menara ini digunakan untuk menggantikan kolom destilasi di laboratorium. Seperti namanya, alat ini berbentuk seperti menara dengan permukaan silinder berdiameter 2 hingga 5 meter dan tinggi berkisar antara 6 hingga 15 meter, tergantung dengan kebutuhan industri. Jadi setiap pabrik atau setiap industri itu memiliki kebutuhannya masing-masing atau berbeda-beda. Apa saja bagian-bagian dari distillation tower? Yang pertama ada pipa feed. Pipa feed ini dimaksudkan untuk memasukkan bahan atau umpan. Selanjutnya adalah pipa distilat untuk mengeluarkan hasil dari destilasi. Selanjutnya adalah kondensor untuk mendinginkan uap destilat yang dihasilkan. Reboiler untuk merebus atau memanaskan kembali produk bawah yang akan di-recycle untuk proses selanjutnya. Selanjutnya adalah tray. Ini untuk memperbesar kontak antara cairan dan gas sehingga komponen dapat dipisahkan sesuai dengan rapat jenisnya dalam bentuk gas atau cairan. Lalu ada akumulator. Sini. Akumulator untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan hilir atau peralatan setelah akumulator yang disebabkan oleh fluktuasi aliran kolom serta penyedia aliran reflux. Berikut merupakan prinsip kerja distillation tower. Campuran yang akan dipisahkan akan mengalir ke feed. Setelah pemanasan, zat yang memiliki titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu melewati tray pertama, lalu terkondensasi dan menuju tray berikutnya, dan seterusnya. Setelah masing-masing tray komponen sudah terkondensasi, akan dialirkan ke pipa-pipa produk. Sebagian lagi akan di-recycle untuk proses selanjutnya. Produk yang sudah terpisah mengalir ke pipa produk. Sedangkan feed yang tidak terpisah akan menjadi produk bottom. Lalu yang tidak terpisah tadi akan di-recycle untuk proses selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pokok bahasan ketiga, yaitu aplikasi destilasi di industri kimia.
Khusus seperti contohnya yaitu destilasi fraksionasi pada minyak bumi. Selanjutnya adalah paraffin wax. Zat berwarna berbentuk kristal dan tidak berbau. Dapat berbentuk padat atau setengah padat. Kegunaan parafin antara lain bahan dasar pembuatan lilin yang biasanya dicampur dengan lemak hewan, bahan pelapis tahan air, dan bahan isolasi listrik. Selanjutnya adalah lubricants atau motor oil pada 840 derajat Fahrenheit. Lalu pada suhu 570 derajat Fahrenheit akan dihasilkan diesel atau fuel oil. Memiliki kadar belerang maksimum yaitu 0,5% dan karbon residu maksimum 0,5%. Selanjutnya adalah pada suhu 390 derajat Fahrenheit akan dihasilkan kerosin atau minyak tanah atau parafin, yaitu cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar, mengandung parafin, naftan, aromatik, dan senyawa belerang. Kegunaannya untuk lampu minyak dan kompor, bahan bakar mesin jet, dan bahan bakar roket. Selanjutnya adalah gasoline atau bensin, yaitu pada suhu 300 derajat Fahrenheit. Apabila bensin memiliki angka oktan yang semakin tinggi, maka akan semakin baik kualitasnya untuk mesin, khususnya mesin kendaraan bermotor. Kadar belerang harus rendah agar tidak korosif. Bensin tidak boleh mengandung senyawa tidak jenuh karena senyawa ini mudah dioksidasi atau mengalami polimerisasi sehingga terjadi gam. Memiliki warna dan bau khas. Selanjutnya adalah nafta atau kamura. Nafta dihasilkan pada senyawa pada suhu 300 derajat Fahrenheit. Kegunaan nafta adalah bahan baku industri petrokimia. Dan yang terakhir adalah pada suhu 70 derajat Fahrenheit, yaitu menghasilkan gas atau gas petroleum. Sebagian besar terdiri dari metana, etana, propana, dan butana, serta sebagian kecil pentana, gas karbon dioksida, nitrogen, dan berilium. Kegunaannya untuk bahan bakar, bahan pembuat karbon, bahan pembuat bensin khusus dari gas basah, dan bahan pembuat gas-gas zat-zat kimia lain seperti CO2, H2, dan asetilena. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.